Hai semuanya, selamat datang di channel STFI Edu bersama Kang Adang. Guys, pernah lihat nggak pemain bola yang cedera lututnya kemudian diberi semprotan anestesi? Ternyata anestesinya adalah lidocaine. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lidocaine. Kebayang nggak kalau obat ini tuh pernah dianggap gagal sebanyak 2 kali oleh para ahli anestesi, guys? Karena menurut si peneliti, obat ini tuh gak banget. Kok bisa sih? Penasaran? Yuk kita simak asal muasalnya seperti apa. Pada tahun 1930, Profesor Hans von Euler-Chelpin, PhD, bermaksud meneliti tentang pestisida dengan senyawa aktif yang diduga gramin. Untuk mempelajari sifat-sifat dan struktur dari gramin, Profesor von Euler-Chelpin memerintahkan kepada asistennya, yaitu seorang dokter muda Holger Edzmann, PhD, untuk mensintesis senyawa-senyawa dimetil-aminometilindol, yang diduga merupakan struktur dari gramin. Pada tahun 1935, akhirnya Dr. Edzmann berhasil mensintesis sebuah senyawa sesuai arahan Profesor von Euler-Chelpin untuk mengkonfirmasi bahwa senyawa tersebut mengandung senyawa gramin. Dr. Edzmann menguji hasil sintesisnya secara organoleptis, yaitu dengan cara dirasakan pada ujung lidahnya, guys. Dan yang terjadi, lidah Dr. Edzmann menjadi kebas dan mati rasa. Ternyata yang disintesis dokter tersebut bukanlah gramin, melainkan turunannya yaitu isogramin. Setelah merasakan kebas pada lidahnya, Dr. Edzmann berpikir kemungkinan senyawa ini bisa berguna untuk pengobatan. Dr. Edzmann pun mengusulkan ini kepada Profesor von Euler-Chelpin. Akan tetapi, Profesor von Euler-Chelpin menanggapinya dengan dingin dan malah langsung membuang penemuan Dr. Edzmann ke tong sampah. Pada tahun 1935, Profesor von Euler-Chelpin merekrut Niels Lofgren sebagai asistennya. Atas dasar bujukan Niels, Profesor von Euler-Chelpin akhirnya membiarkan asisten yang lain mengerjakan proyek tong sampah. Mereka mendapatkan bantuan dana penelitian yang diperoleh dari sebuah perusahaan farmasi kecil di Swedia yang bernama Astra AB. Dan akhirnya, mereka berhasil membuat 16 senyawa anestetik lokal. Kemudian terpilih 10 dari 16 senyawa terbaik untuk dipresentasikan di depan konsultan medis Astra AB yang merupakan anak dari Profesor von Euler-Chelpin, yaitu Ulf von Euler. Dr. Ulf von Euler kemudian melakukan percobaan terhadap ke-10 senyawa tersebut untuk melihat efek anestesi dengan uji coba pada kornea mata kelinci. Setelah diuji, isogramin ternyata memiliki sifat anestetik tidak sebaik procaine, di mana procaine yang pada masa itu telah dikenal sebagai bahan atau zat untuk anestesi pilihan. Dan untuk kedua kalinya, senyawa tersebut dibuang ke tong sampah. Niels Lofgren yang merupakan asisten Profesor von Euler-Chelpin lulus dari sekolah sarjananya dan bergabung dengan perusahaan farmasi Farmacia pada tahun 1939, di mana Perang Dunia Kedua terjadi. Pada saat itu, Swedia berada di pihak sekutu, sehingga Swedia melarang penggunaan obat yang diproduksi oleh Jerman, termasuk obat procaine. Niels Lofgren diminta untuk membuat obat anestesi untuk menggantikan procaine. Akhirnya Niels Lofgren mengambil kembali senyawa isogramin sebagai referensi pembuatan senyawa yang baru. Dan jadilah Locastin, yang efeknya masih di bawah procaine. Akhirnya pada tahun 1941, Niels Lofgren kembali menjadi asisten dosen
dan melanjutkan penelitian dari isogramin tersebut. Perbedaan senyawa yang dikembangkan oleh Niels Lofgren hanya terdapat pada penambahan kelompok kedua gugus metil pada posisi orto. Senyawa tersebut diberi nama lidocaine. Dari hasil pengujian, lidocaine memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan procaine. Bahkan memiliki kelarutan yang lebih tinggi. Dan akhirnya mereka memberi nama senyawa tersebut LL30. LL berasal dari nama belakang Lofgren dan Lundqvist. Sedangkan 30 adalah senyawa ke-30 yang berhasil mereka sintesis. Nah, kira-kira begitulah sejarah singkat penemuan si lidocaine ini. Gimana nih teman-teman? Menarik bukan? Dari senyawa yang salah mensintesisnya sampai ditemukan obat baru yang memiliki efek yang luar biasa. Sekian dari kita, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.